Selamat pagi anak-anak semua. Lauselina hari ini happy sekali bisa menyapa anak-anak semuanya, bisa beribadah bersama-sama. Apa kabar semuanya? Lause tahu sekarang ini musim liburan kan? Lagi liburan kan? Asik sekali loh Lause tahu loh. Pasti banyak waktu sekarang main sama papa, sama mama. Kalau ada Koko main sama Koko, sama Cici. Yang punya dedek bisa main sama dedek ya? Wah, ini waktu yang menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak, siapa yang mau katakan Tuhan Yesus sangat baik? Sudah menjaga saya, sudah menyertai saya, coba angkat tangan. Lause juga mau angkat tangan karena Lause tahu Tuhan Yesus juga sayang baik sama Lause. Tuhan Yesus itu yang sudah ciptakan kita dalam kondisi apapun. Dia selalu menjaga kita loh, selalu menyertai kita. Yuk, hari ini Lause mau mengajak anak-anak semua, siapkan hati dengan sungguh-sungguh, mau bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan. Sekarang coba periksa dulu nih, Alkitab sudah ada belum? Kalau belum dikeluarkan dulu ya. Kemudian masih ada kotak persembahan, jangan lupa disiapkan. Kita akan masuk di dalam ibadah Minggu tanggal 4 Juli 2021. Oke, kita siapkan hati kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan yang sudah menciptakan kami, terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan Yesus, supaya puji-pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan firman-Mu boleh kami dengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yuk Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, kalau pagi hari kita buka jendela, oh terang sekali. Itu karena apa? Karena ada apa? Betul, karena ada matahari. Nah, matahari ini siapa yang ciptakan? Tentu saja Tuhan, bukan manusia. Karena manusia tidak pernah bisa ciptakan matahari. Matahari banyak sekali fungsinya buat kita. Bisa buat badan kita sehat, bisa buat bunga-bunga bermekaran, oh dan banyak lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan ya. Lause ajak nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang dan memuji-muji Tuhan terus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji
memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Semuanya, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yang kecil suaranya, puji, puji, mari kita puji Dia. Yang besar, puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, manusia diciptakan dengan hebat dan luar biasa. Bisa ciptakan ini, buat itu. Tetapi anak-anak tahu nggak? Ada yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, yaitu semua makhluk hidup tidak bisa. Coba kita nyanyikan lagu ini. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Burung, siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Kucing, siapa buat kucing, saya tidak bisa. Siapa buat kucing, hanya Tuhan saja. Sekarang harimau, siapa buat harimau? Oh, saya tidak bisa. Siapa buat harimau? Oh, hanya Tuhan saja. Dari semua ciptaan Tuhan, ada satu ciptaan yang sangat spesial. Yaitu apa? Yaitu anak-anak dan lause. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Kita akan nyanyikan mata nih, hidung ini, mulut, telinga, tangan, seluruh tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Mari kita ingat itu. Mata, hidung, telingaku, mulut, tangan, kaki, dan seluruh tubuhku, Tuhan yang ciptakan. Sekali lagi, mata, hidung, telingaku, mulut, tangan, kaki, dan seluruh tubuhku, Tuhan yang ciptakan. Kamu diciptakan dengan spesial. Anak-anak saat ini boleh duduk dengan baik. Kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian seperti yang engkau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Halo semuanya, selamat pagi. Sehat semuanya? Rose harap semuanya sehat. Tapi tetap aja Rose harapkan kalian beribadah di rumah. Walaupun kondisi pandemi sekarang, walaupun kita harus tetap ibadah di rumah, Rose tetap harapkan semuanya untuk tetap ibadah. Karena bagaimanapun juga Tuhan yang selalu menjaga kita dan kita tetap harus berserah kepadanya di dalam hidup kita. Untuk kita bisa tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan memimpin kita. Hari ini kembali Rose Aban akan bercerita kepada kalian membawakan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah aku atau saya istimewa. Kenapa istimewa? Nanti kita dengarkan di firman Tuhan yang akan Rose bawakan untuk kalian semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Rose akan pimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tolong kami ketika kami mempersiapkan hati kami, untuk kami dapat duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan mengerti apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dan juga tolong Rose Aban yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian itu adalah kitab pertama di kitab Perjanjian Lama.
Ayo semuanya buka Alkitab kalian seperti Los Aban yang udah siap dengan Alkitab yang terbuka. Kita semuanya buka Alkitab kita. Kita lihat ayat hafalan kita hari ini. Dari Kejadian 1 ayat 27. Lose bacakan untuk kalian dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ulangin sekali lagi ya ayat hafalan kita. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, di sini di ayat hafalan kita tertulis, maka Allah, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar siapa, anak-anak? Gambar yang biasa kita gambar? Gambar imajinasi kita? Atau gambarnya Tuhan? Baju Lause pas kebetulan nih Lause pakai ini. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah robot yang cukup ngetop di Jepang, ya. Namanya Gundam. Di sini adik-adik kalau perhatikan lebih teliti, di sini ada desain-desain, ada sketsa-sketsa, gambar. Jadi sebelum orang membentuk robot buatannya yang asli, dia gambar dulu. Gambarnya menurut imajinasi siapa? Imajinasi dari penciptanya. Kejadian 1 ayat 27, ayat hafalan kita tertulis. Maka Allah menciptakan manusia itu. Berarti menciptakan anak-anak, menciptakan Lose, dan menciptakan orang-orang yang ada di dunia ini. Menurut apa? Menurut gambar dari pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Dan menurut gambar yang Tuhan sudah ciptakan itu, dia menciptakan siapa? Menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka oleh Tuhan. Yang Lause Aban mau tekankan di sini adalah yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah. Dan yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Diciptakannya oleh Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat hafalan ini. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi kita baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kita ulangin dari alamatnya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Lalu minta anak-anak semua buka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Lalu saya akan bacain untuk kalian semua. Kalian perhatikan Alkitab kalian, buka Alkitab kalian. Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak-anak, sebelum kita masukin firman Tuhan, dari awal Saban sudah menginfokan kalian. Tema firman Tuhan hari ini adalah Aku Istimewa. Kalian pernah mendengar cerita mengenai Pinocchio? Kalian tahu itu Pinocchio tentang apa filmnya? Dan kalian tahu siapa yang membuat Pinocchio? Ketika Lause mempersiapkan bahan cerita pada hari ini, Lause sempat diskusi sama anak-anak Lause. Lause tanya sama mereka, Ethan, DJ, Jojo, kalian pernah dengar cerita tentang Pinocchio nggak? Tahu papi? Mereka jawab seperti itu sama Lause. Ketika mereka jawab tahu, pertanyaan Lause berikutnya kepada mereka adalah seperti ini. Kalian tahu nggak beda antara penciptanya Pinocchio dengan Tuhan? Siapa yang membuat atau menciptakan Pinocchio? Namanya Geppetto. Beda Geppetto dengan Tuhan itu apa? Anak-anak Lause semuanya menjawab pertanyaan Lause. Pertama, mereka menjawab, Papi, Geppetto dia hanya bisa membuat setengah dari wujudnya Pinocchio. Loh, Saban penasaran dong, maksudnya setengah apa ya? Setengah itu gini papi, dia cuma bisa buat Pinocchio and then dari kayu, and then setelah itu diem aja tuh Pinocchio, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia, Pinocchio tersebut yang dari kayu tadi bisa hidup menjadi sebuah boneka kayu ketika diberikan suatu magic oleh peri. Jadi Geppetto hanya membuat setengah. Sedangkan Tuhan kita membuat kita sempurna.
Nah, tidak ada setengahnya. Sempurna. Anak Lause yang lain menjawab, "Papi, Gepeto tidak bisa kasih nafas kehidupan. Jadi dia cuma buat dari kayu, udah tuh biarin aja. Dia cuma berandai-andai seandainya Pinocchio ini bisa hidup dan lain sebagainya. Dia cuma bisa berandai-andai. Dia tidak bisa membuat hasil buatan dia itu hidup, gak bisa. Tidak bisa dia lakukan tersebut. Tapi Tuhan kita bisa memberi nafas kehidupan kepada siapa? Kepada kita, manusia ciptaannya." Berikutnya lagi anak Lause menjawab, si Gepeto membuat Pinocchio dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu apa? Kayu. Dia ngambil kayu, pohon kayu, terus dia bentuk, dia ketok, dia buat semua imajinasi dia yang ada di pikiran dia tuangkan ke dalam bentuk kayu itu, dia ketok, dia berpikir, wah, saya mau jadi anak, mau buat kayu ini menjadi sesosok anak yang anaknya kira-kiranya begini nih, hidungnya begini, terus kemudian telinganya begini, matanya begini, kepalanya gini, dia ketok. Jadi dia membuat Pinocchio itu dari sesuatu yang ada menggunakan kayu yang ada dan membuat berdasarkan imajinasi dia. Sedangkan Tuhan membuat manusia dari apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Beberapa perbedaan antara Gepeto dengan Tuhan. Dan paling penting adalah Gepeto membuat Pinocchio berdasarkan imajinasi dia. Sedangkan Lause, anak-anak semua, dan orang semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Berdasarkan apa? Gambar dan rupa dari Tuhan. Berikutnya pertanyaan Lause kepada anak Lause seperti ini. Kalian tahu perbedaan antara Pinocchio dengan manusia? Anak Lause menjawab seperti ini. Papi, Pinocchio itu hanya dongeng. Itu cuma dongeng. Gak ada kenyataan di dalam kehidupan ini. Itu cuma dongeng yang dibuat orang, diangan-angankan. Ada seorang bapak yang kangen punya anak, dibuatlah cerita seperti itu. Sedangkan manusia itu adalah hasil karya penciptaan dari Tuhan. Pinocchio dari kayu menjadi akhirnya dia menjadi manusia seutuhnya. Caranya gimana? Dengan cara berbuat baik. Semakin banyak dia berbuat baik, semakin banyak dia berbuat baik, dia bisa menjadi manusia. Sedangkan manusia, kita, apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan banyak berbuat baik? Gak bisa. Kita tidak bisa menyelamatkan atau menebus dosa kita dengan berbuat baik. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Hal lain yang dijawab oleh anak Lause adalah Pinocchio itu dibuat oleh manusia, yaitu oleh siapa? Gepeto. Sedangkan manusia, Lause, anak-anak semua, dan orang lain diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Kenapa tema hari ini adalah Aku Istimewa? Tadi Lause sebelum mulai masuk di dalam firman Tuhan ini, Lause sudah membawakan ilustrasi mengenai Gepeto, mengenai
Pinocchio. Pertanyaan besarnya adalah kenapa manusia itu begitu istimewa? Kenapa Lose begitu istimewa? Kenapa anak-anak semua begitu istimewa? Ada beberapa hal yang Lose bisa bagikan untuk kalian. Satu, kalau kita baca di Alkitab, contohnya nih ya, kita buka Alkitab kita. Kita lihat dari Kejadian 1 ayat yang ke-9. Ayo, buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 9. Di sana dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Tuhan hanya berfirman, enggak ada yang lainnya. Kalau kita teruskan bacanya di ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan ya, semuanya itu baik. Dan Allah menciptakan itu dengan cara berfirman. Sedangkan untuk manusia, kita lihat yuk. Dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Beda nggak? Beda. Tuhan menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya dengan berfirman. Sedangkan Tuhan menciptakan anak-anak manusia yang lainnya dengan apa? Membentuk manusia itu dari debu tanah. Setelah dibentuk dari debu tanah, apa yang dilakukan oleh Tuhan berikutnya? Dia menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ingat anak-anak, kita istimewa. Lanjut ya, lalu saya kasih lihat ya, kenapa kita istimewa. Lanjut, di ayat yang pasal 1, ayat yang ke-10 tadi. Kita perhatikan sekali lagi, pelan-pelan. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Perhatikan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, kita lihat di Kejadian yang 1 juga, ya, ayat yang ke-31. Setelah Tuhan menciptakan manusia, apa tertulis di sana? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik, perfecto. Ciptaan Tuhan yang lain itu di Alkitab dikatakan sungguh baik. Sedangkan ciptaan manusia ketika Tuhan sudah selesai menciptakan manusia dikatakan apa? Sungguh amat baik. Berikutnya, kenapa manusia itu istimewa? Ciptaan lain tidak diberi tanggung jawab. Kita lihat ya. Di ayat yang Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan kasih tanggung jawab kepada manusia. Kepada ciptaan lainnya Tuhan tidak ada kasih tanggung jawab apapun juga di sana. Begitu istimewa manusia. Istimewa berikutnya, ciptaan lain. Ada nggak Tuhan bilang, saya ciptain binatang ini ya, nanti kamu di sana ya. Ciptain ini ya, nanti kamu di sana ya. Nggak ada. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyediakan apa? Kejadian 2 ayat 8 kita perhatikan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden.
di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, memberi nafas kehidupan. Setelah diciptakan dan manusia itu hidup, Tuhan mengatakan sungguh amat baik, dan Tuhan bahkan menciptakan satu tempat, Taman Eden, dan manusia ditempatkan di sana untuk mengatur semua ciptaan Tuhan dan diberi tanggung jawab untuk mengatur semuanya. Istimewa enggak? Sangat-sangat istimewa. Mau tahu istimewa berikutnya apa? Istimewa berikutnya adalah, apakah di Alkitab ketika kita baca Tuhan menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Di situ dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan menciptakan, oh kita ciptain yuk hewan yang mirip kita atau apa. Gak ada sama sekali. Tapi lihat di Kejadian 1 ayat 26. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini siapa? Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sesuai dengan ayat hafalan kita Kejadian 1 ayat 27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adik-adik, jangan pernah sekalipun kita mengatakan bahwa I'm useless, saya nggak guna. Ketika kita mengatakan bahwa I'm useless, kita sama saja mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu useless. Ingat, kita ini adalah istimewa, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri, menggunakan debu tanah, diberi nafas kehidupan. Hasil ciptaan Tuhan itu adalah sungguh amat baik. Ditempatkan di sebuah tempat di Taman Eden. Dibentuk serupa dengan gambar Allah. Tidak ada yang lain yang selain manusia yang diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Kalian semua istimewa. Lause istimewa. Kalau ada yang bertanya, kenapa Lause kok ada anak-anak tapi yang lahirnya dengan cacat, nggak ada tangan, nggak ada kaki, apakah mereka tidak disayang oleh Tuhan? Sehingga mereka diciptakan seperti itu. Ingat anak-anak, Tuhan punya rencana. Lause pernah cerita, mengangkat cerita ini juga. Waktu itu saya ambil contoh mengenai satu orang hebat. Yaitu, kalian pasti tahu, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Siapa itu? Nick Vujicic. Kalian tahu hidup dia seperti apa ketika dia lahir, kemudian ketika dia sudah mulai besar, ketika dia mulai dewasa, dia melihat anak-anak lain bisa berlari, bisa semua melakukan yang hebat-hebat, main ini, main itu. Kalian tahu apa yang ada di pikiran dia? Dia useless. Dan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ketika dia kenal Tuhan, dia tahu bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia bersyukur atas hidupnya. Dan sekarang dia menjadi orang yang hebat sekali. Lause Aben mungkin terkenal di mana? Di Gereja Metodis Immanuel doang. Kenapa? Karena Lause Aben guru sekolah minggu. Karena Lause Aben cerita sama kalian. Tapi si Nick terkenalnya di mana? Seluruh dunia kenal dengan yang namanya si Nick Vujicic.
Seluruh dunia berapa orang? Puluhan, ratusan, bahkan miliaran orang. GEM Immanuel berapa orang? 1000 orang. Itu termasuk jemaat dengan orang tua, dengan anak-anak sekolah minggu. Berapa perbandingannya? Lalu Saaban diciptakan Tuhan dengan apa? Sempurna, tangan ada, kaki ada, semua ada. Ganteng juga. Iya kan? Gak ketinggalan gantengnya, ingat itu. Sedangkan Sinik gak ada tangan, gak ada kaki. Tapi ketika dia mengakui bahwa diri dia, ciptaan yang Tuhan berikan kepada dia adalah serupa dan segambar dari Allah, dan dia merasa diri dia istimewa, dia menggunakan bahwa semua yang dia terima itu dari Tuhan, dia cerita kepada semua orang. Dan apa yang terjadi? Semua orang diberkati melalui dia sampai sekarang. Dan dia menjadi berkat bagi semua orang. Ingat, kalian istimewa. Lalu Saaban istimewa karena kita ciptaan Tuhan yang sempurna, tidak ada yang cacat sekalipun. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ingat, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, kita juga mempunyai tanggung jawab memelihara alam semesta, bumi ini yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan menjauhkan diri kita dari setiap larangan-larangan Tuhan yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan terakhir, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, hendaklah kita taat kepada Tuhan. Salah satu taatnya adalah apa? Membaca firman Tuhan melalui renungan yang dibagikan kepada kalian oleh lause-lause kalian, dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Terakhir anak-anak, kita apa? Kita istimewa. Kalian Lause Aban istimewa karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ingat, serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan ketika kami berpikir bahwa kami tidak ada gunanya. Ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami di dalam kehidupan kami dapat bersyukur bahwa Engkau sudah menciptakan kami. Dan ajari kami juga dalam kehidupan kami untuk kami dapat memakai semua yang Tuhan berikan kepada kami, baik tangan kami, kaki kami, mulut kami, perkataan kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan juga karena kami adalah ciptaan-Mu yang istimewa ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan anak-anak. Nanti ada lause lain yang akan cerita untuk kalian. Tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saat ini anak-anak boleh persiapkan uang persembahan. Dan kota persembahannya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan kita. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama doa syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan
untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Segala kecukupan kami, Tuhan Engkau sudah penuhi, Tuhan Engkau sudah berikan. Tuhan sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, dan hati yang bisa terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan kami hari ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Lalu ada sedikit pengumuman buat anak-anak. Lalu saya ingatkan, minggu depan semua anak-anak ingat untuk ibadah sekolah minggu. Dan di dalam kesehari-harian jaga prokes, yaitu tetap pakai masker dimanapun anak-anak berada, selalu cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, supaya semua kita tetap dalam kondisi sehat. Hari ini, pagi hari ini, Lausa akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama akan nyanyi Bapak, terima kasih Bapak, dan juga kita akan doa Bapa kami. Katakan, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, see you next week. Bye-bye. God bless you.